Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Solehatun. Saya mahasiswi PGMI semester 2. Di sini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Hukum-Hukum Terkait Najis dalam Mazhab Syafi'i karangan Ghalih Maulana LC. Yang pertama, saya akan membahas tentang identitas buku. Identitas buku. Judul buku ini yaitu Hukum-Hukum Terkait Najis dalam Mazhab Syafi'i. Ditulis oleh Ghalih Maulana LC dan diterbitkan oleh Rumah Fikih Publishing Jakarta Selatan. Buku ini terdiri dari 72 halaman dan dicetak pertama kali pada 21 September 2018. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang biografi si penulis buku tersebut. Buku Hukum-Hukum Terkait Najis dalam Mazhab Syafi'i ditulis oleh Ghalih Maulana LC. Nama lengkap beliau adalah Ghalih Maulana. Beliau lahir di Majalengka pada 7 Oktober 1990 dan tinggal di Pedurenan, Jakarta Selatan. Beliau adalah lulusan S1 Universitas Islam Muhammad Ibnu Saud Kerajaan Arab Saudi Cabang Jakarta dengan jurusan Perbandingan Mazhab dan menempuh pasca sarjana di Institut Ilmu Al-Quran Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Yang ketiga yang akan saya bahas adalah tentang cover buku. Menurut saya, desain pada cover buku tersebut kurang menarik dan terlalu simpel, sehingga kurang mencerminkan bahwa itu buku tentang fikih. Tetapi mungkin jika untuk anak-anak itu akan lebih menarik. Untuk desain gambarnya sendiri sudah bagus, karena dengan gambar seperti itu akan mencerminkan apa saja yang ada dalam buku tersebut. Yang keempat, saya akan membahas tentang bab-bab yang ada di dalam buku tersebut. Di dalam buku tersebut terdiri dari 6 bab. Bab yang pertama yaitu pengertian najis. Bab yang kedua, benda-benda yang termasuk najis. Bab ketiga, cara menghilangkan najis. Bab keempat, najis ma'fu anhu. Bab kelima, istinja. Dan bab yang terakhir adalah tentang penulis. Di dalam bab pertama, terdapat pengertian tentang najis. Seperti yang kalian ketahui, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan serta dapat menghalangi keabsahan sholat. Di dalam bab kedua, terdapat benda-benda apa sajakah yang termasuk najis, seperti semua minuman yang memabukkan, anjing, darah, babi, bangkai, muntahan, dan sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Dalam bab ketiga, terdapat cara bagaimana menghilangkan najis. Cara menghilangkan najis itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, najis mukhaladoh, yang kedua, najis mukhafafah, dan yang ketiga, najis mutawasitoh. Selain dibagi menjadi 3 tingkatan, menghilangkan najis juga dilihat dari wujud najis tersebut. Di dalam bab keempat, terdapat pengertian najis ma'fu anhu. Apa sih najis ma'fu anhu tersebut? Najis ma'fu anhu adalah najis yang tidak punya dampak hukum karena sudah dimaafkan, seperti orang yang sedang sholat dan di pakaiannya ada najis tanpa ia ketahui, maka sholatnya tetap sah. Bab kelima adalah bab tentang istinja. Istinja sendiri adalah menghilangkan najis yang keluar dari kubul ataupun dubur. Dalam bab ini juga terdapat hukum tentang istinja, media untuk istinja, dan adab istinja. Bab ke-6 berisi tentang biografi penulis, seperti yang sudah saya sampaikan di awal video. Yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan buku. Buku ini memiliki kelebihan di antaranya bahasa yang mudah dimengerti, materi yang mudah dipahami, dan ketebalan buku yang standar. Sedangkan kekurangan buku ini sendiri yaitu cover buku yang kurang menarik, pembagian bab yang membingungkan, dan tidak terdapat latar belakang dalam penulisan buku ini. Menurut saya, keseluruhan dalam buku ini sudah sangat bagus, dilihat dari materi yang dituliskan di buku ini. Buku ini juga dapat dibaca oleh siapa saja, mulai dari anak usia muda ataupun orang tua. Untuk kalian yang masih belajar dan ingin menambah pengetahuan tentang najis, bisa membaca buku ini.
Nah, itu tadi adalah resensi buku dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.